Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Kepada perwakilan. Ya udah kita saling melengkapi aja saling ya. melengkapi. Bentar, ini penting loh ini penting loh. Iya. Ini kan kita udah kelas sikap formal, gerak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jetis. Jasa Sang juara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para gaspot, kembali lagi bersama kami di Ganesha Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman kita nih. Ada Rahda, Mardiani, Nisrina. Nah, di sini teman-teman akan mengulik informasi mengenai jiwa muda seorang pelajar. Wah, pasti bakalan seru sekali ya. Yuk langsung aja para gaspot kita tanya-tanya langsung dengan pakarnya. Apa sih yang dimaksud dengan generasi Z? Generasi Z itu generasi milenial seperti kita sekarang ini yang selalu mengedepankan teknologi untuk di segala bidangnya. Menurut saya seperti itu. Oke, Kak Mardiani. Ya kalau menurut saya tuh generasi Z itu lebih mengutamakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari daripada kalau semisal dulu itu selasa masih tradisional tuh apa-apa bisa dilakukan. Sedangkan sekarang tuh lebih mengedepankan dari kemajuan teknologi kita sendiri. Oke, Nisa jangan kopas ya. Oke, kalau aku sendiri tuh generasi Z menurutku tuh kayak jiwa muda seseorang yang suka berinovasi. Jadi mengedepankan inovasi mereka itu. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa saja sih keuntungan menjadi generasi Z? Generasi Z tuh sekarang tuh lebih update, lebih canggih teknologi gitulah istilahnya. Dia lebih menguasai teknologi gitu. Iya nggak? Betul banget. Kak Mardiani, ayo. Ya, kalau menurut saya tuh kontangan kita di zaman sekarang tuh karena benar-benar teknologinya tuh udah benar-benar modern. Dan contoh kecil aja waktu tahun 2019 itu kan muncul tiba-tiba dari Wuhan Cina muncul COVID-19. Nah itu kan kalau nggak ada teknologi gimana dengan nasib para siswa, apalagi kan setelah itu lalu pembelajaran jarak jauh dan itu harus membutuhkan benar-benar banyak banget teknologi gitu loh. Ngomongin keuntungan sebenarnya menjadi generasi Z itu sebenarnya ada keuntungannya. Yang pertama kayak kita itu lebih sesuai dengan zaman sekarang ini. Jadi kayak zaman sekarang kan sudah apa-apa itu dengan teknologi dan kita tuh juga harus sesuai dengan zaman sekarang. Ya misal kalau dulu kan kita nanya kabar itu kadang masih internet kadang masih susah. Sekarang itu internet di mana-mana sudah ada dan semua itu bisa menggunakannya. Bagaimana pandangan kalian mengenai generasi Z? Jiwa muda yang berkarya. Waduh. Kak Mardiani? Jiwa muda yang penuh inovasi loh. Oke, Kak Nada? Dia muda yang sesuai dengan zamannya. Suka juga apa saja ketika menjadi generasi Z? Sebenarnya banyak sih suka dukanya. Soalnya kan kalau jadi generasi Z kita itu benar-benar bisa ngerasain kemajuan teknologinya. Tapi menurut saya tuh jadi kayak semisal kita ketemu sama seseorang itu jadi kayak komunikasi tuh canggung banget ya gitu loh. Dan sosialnya tuh mulai benar-benar luntur kayak gitu. Terus kayak budaya-budaya, semisal kan kita Jogja. Nah, budaya-budaya kayak anak kecil sekarang tuh lebih suka main gadget. Terus habis itu kayak permainan tradisional kayak dakon, terus sepak-sepak kayak gitu udah benar-benar dilupain banget kalau sekarang itu. Jadi gitu. Setuju nggak sih Kak? Menurut aku sih suka dukanya sebenarnya kalau sukanya di era generasi Z itu memang apa-apa itu kan lebih mudah, kayak banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan. Tapi kalau menurut aku dukanya itu kayak kita itu misal nih kita di rumah baru mainan HP nih, kayak kita tuh dari tadi belajar tapi sekarang kita mainan HP terus tiba-tiba ibu mainan HP terus, kayak itu tuh kita tuh juga mainan HP kan enggak terus yang sisi negatif gitu loh. Kita mainan HP itu juga bisa untuk searching, cari materi-materi atau yang lain-lain gitu. Itu sih suka dukanya kalau sekarang itu.
pertanyaan selanjutnya, apakah cita-cita kalian? Kalau sekarang sih sebenarnya cuma ada satu, kayak karena kan kemarin alhamdulillahnya kemarin sudah ada pandangan ke depannya, terus pengennya besok di akuntan publik kayak gitu. Tapi aku kan juga suka dengan musik, jadi kayak pengen mendalami musik juga, terus pengen bisa seperti role model saya seperti Mahalini gitu, pengennya seperti itu. Mahalini itu lagunya yang seperti apa Kak Rada? Masa nggak tahu sih, kan viral semua, kan viral semua. Ya ayo dong, ayo Ayo dong. dong. Maaf ini warga Bantul tuh banyak yang dangdut pride gitu loh Kak Iya, Rada. benar sekali. Lagu yang apa ya? Sisa rasa. Sisa rasa. Oke, dikit aja ya, dikit lah. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu untuknya. Oke. Tadi baru Kak Rada kan? Itu mereka belum. Hampir aja astaga. Ayo. Kalau saya tuh dari dulu emang nggak tahu kenapa itu pengen jadi guru. Pengen jadi guru tetap ya? Iya, tapi kalau setelah dipikir-pikir tuh ya karena prospek kuliahnya juga nggak tahu dan mau ngambil jurusan apa, jadi kayaknya bisa dipikirin setelah bisa kuliah lah. Aku pengen, kalau pikiran sekarang tuh pengen jadi peneliti. Tapi kan tetap nggak tahu lah kedepannya gimana. Tapi kan kalau Anissa kan udah Iya. banyak pengalaman nih di SMA, kan udah banyak ikut penelitian gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana efektivitas blended learning dalam kondisi saat ini? Siapa dulu nih Kak? Bentar dulu, ada yang tahu nggak blended learning itu apa? Ayo. Nanti nggak tahu lagi. Ayo. Astagfirullahaladzim. Apa Kak Rada? Blended learning itu perpaduan antara offline dan online. Nah, gitu ya guys ya, oke? Jangan pada bingung ya. Ngomongin itu tadi sebenarnya itu lebih baik daripada kita daring. Berarti campuran tuh lebih baik. Campuran itu lebih bisa kayak kalau misalnya kita daring itu kan di situ hanya dikasih tugas. Nah, kita itu juga belum tentu paham dengan tugas itu. Tapi kalau dengan campuran itu kayak kita setidaknya itu ada yang dijelaskan oleh guru kepada kita. Tapi kalau boleh milih lagi sih milih offline. Setuju. Offline 100%. Setuju itu mah. Enak banget kan offline ya guys ya, apalagi sekelas ya guys ya. Apalagi kan kalau kelas 12 kan astaga. udah mau pisah nih. Menambah kekeluargaan gitu lah. Apalagi kita kan juga angkatan pandemi ya, astaga. Pandemi banget ini, pandemi banget. Kita tuh pandemi banget. Agak sad sekali sih ya. Oke, Kak Mardiani. Ya, yang benar sih yang dibilang Kak Rahda itu kalau semisal menerapkan blended learning tadi itu kayak kan itu campuran antara offline sama online. Terus tuh jadi itu kalau online kan biasanya di rumah ya benar sih tugas-tugas. Terus nanti kadang aja menurut saya ya, yang saya pribadi sih sebenarnya kalau semisal tugas-tugas itu kayak menatap layar handphonenya itu malah lebih lama gitu loh daripada yang offline gitu. Terus habis itu kayak nggak ada punya jam waktu. Kalau semisal offline kan biasanya pagi itu sebelum berangkat sekolah makan dulu. Nah kalau bener-bener offline tuh kayak dikejar tugas, dikejar deadline dan bener-bener nggak ada waktu buat makan. Kalau ada makan pun biasanya kadang kalau udah selesai tugasnya, jadi malah kayak membuat kita itu lebih kesehatannya tuh berkurang kayak gitu loh Kak. Fisik kita tuh lebih kayak lemah kayak gitu sih. Bener. Malah nggak punya waktu buat main nggak sih Kak? Iya sih bener banget. Kalau orang bilang online main apanya? Mainan sama tugas. Iya bener. Intensitas tugasnya tuh jujur-jujuran aja ya, lebih banyak offline atau online? Offline. Aku offline
online sih. Kalau aku lebih offline. Oh. Aku terkejut. Maaf, saya terkejut. Saya terkejut dengan kamu. Berapa ya, Kalau Kak? pendapat saya sih lebih banyak online. Itu Online. banyak banget. Jujur Li ini ya, online itu menyiksa. Bisa pakai banget. Tapi Menurut jujur saya ya sih. untuk kaum mageran atau umat seperti jumbo Kak seperti Dendi, saya online terdepan. Tadi kan kita akan mengolah informasi tentang jiwa muda seorang pelajar. Terus saya mau tanya kepada kalian mengenai jiwa muda sebagai generasi bangsa juga ya guys ya, oke? Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Aku curiga. Pengertiannya ya, Pak? Pengertian atau Ya, menurut ya, kita atau ya, gimana gimana? ini Kak? Boleh menurut kalian atau pengertian lo? Menurut saya berbeda-beda tapi tetap satu. Itu pengertian sih Iya, Kak. pengertian kan. Itu makna. Ya tapi emang itu kan. Iya, Bu. Itu kan udah sangat terkenal kan di Indonesia. Kalau Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Iya. Oke. Next question. Apa peran generasi Z dalam mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Toleransi. Ya, Ya. toleransi bentuknya seperti apa sih? Apa ya? Lagi-lagi organisasi sih Kak. Enggak. Kalau menurut saya Ada ya. organisasi banget nih. Kalian harus join organisasi di Jetis. Oke. Mantap. Karena Untuk kan, adik-adik yang belum masuk ke SMA Negeri 1 Jetis, kalian harus join. Beneran. Good. Oke, tak lanjutin ya. Oke. Tak lanjutin ini karena tadi kan kita ngomongin organisasi. Masih nyambung dengan toleransi tadi kan ya. Kalau di organisasi kan pasti kita juga berbeda-beda kan. Ada yang Islam, ada yang Nah, Kristen, ada yang Katolik. Jadi kayak di situ tuh kita juga toleransi. Jadi kita harus menghargai perbedaan agama. Bener Gitu. banget. Sebenarnya nggak cuma di organisasi sih, di sekolah juga seperti itu. kelas juga bisa. Menurut kalian bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Mengingat negara ini tidak hanya terdiri dari satu golongan, ras, suku, dan agama. Gimana sih? Kalau dari aku nih ya Kak, salah satu kata kunci kalau menurutku itu menghargai. Jadi kita tuh tetap menghargai suku-suku bangsa yang lain. Terus misalnya kita punya teman dari Sumatera gitu, terus kita menghargai mereka. Dari Papua kita menghargai, intinya menghargai aja deh. Kalau kita udah menghargai seseorang, terus orang itu menghargai kita, terus kan jadinya kita ya sama-sama enak gitu. Jadinya gitu kalau saya. Kasih tips sukses kalian ketika menghadapi ujian gimana sih? Waduh. Ayo sukses ya lah. Masalahnya kita ujian aja, sukses apa enggak ya? Nggak tahu. Tapi kalau tips dari saya sih sebenarnya yang pertama itu kalau dari aku ya, kalau mau ujian itu lebih baik belajar sebelum subuh. Kalau aku, Bener. karena kayak kita tuh baru bangun tidur kan, jadi pikiran kita tuh masih fresh, jadi Tuh. apa yang kita pelajari itu bisa masuk gitu. Kalau aku sih gitu tipsnya. Oke, ini ya Kak Mardiani. Kalau aku sendiri tuh apa ya, kalau menjelang ujian tuh ya belajar sih. Tapi kalau bener sih yang dibilang Kak Rada, lebih baik tuh kalau belajar sebelum subuh, karena itu kayak pikirannya masih fresh banget dan apa ya, sepi gitu loh. Mesti kan ya keluarga kan juga pada tidur, jadi Apalagi tuh kalau yang punya adik gitu kan. iya bener, jadi nggak kayak terganggu Setuju. banget. Terus tuh ya pesen aja sih, jangan malas-malas buat belajar, karena saya sendiri juga ngalamin kemalasan. Nanti kalian ngalamin di kelas 12 stres kalian. sekali gitu. Usap. Aduh, besok guys. Ini besok usik ini. Ya. Aduh, besok usap. Gimana Kak? Udah belajar Kak? Yang penting yakin dulu. Nah itu yang penting yakin sih. Gusti batu nate sare. Jalur langit. Kita udah menghadapi pembelajaran, kita udah menghadapi pelatihan, kita menghadapi ujian. Nah, salah satu ujian kan untuk menentukan siswa eligible. Gimana rasanya sih bisa lolos jadi siswa eligible? Kebetulan kan ini siswa eligible Ya, juga Kak. Aku enggak.
apa-apa, semangat. Aku nyesek loh. Bisa, Cuma selisih berapa orang gitu kok ya aku ki enggak anu loh ya Allah. Perasaan pertama Ya. Perasaan pertama sih senang. Ya, pastinya. Tapi setelah itu stres. bingung mau pilih jurusan apa, terus nanti overthinking sendiri tuh malam overthinking nangis sendiri nggak? Astaga. Ya itulah Tapi cerita-cerita sebenarnya itu masuk. juga masuk eligible itu kan sebagai bonus kita selama 5 semester ini kan. 5 semester sudah berjuang, jadi kayak masuk eligible itu juga ada senengnya, pasti ada gitu. Tapi lebih banyak stresnya sih nih. Terus gimana nih kalau berhasil lolos? Waduh, itu cerita Aduh, Kak itu Rahma kayak sih. ada. Ini kayaknya khususon Kak Kak Rahma. Rahma Armesta ya. Itu Gimana cerita. Kak rasanya? Rasanya sih sebenarnya senang, tapi senangnya cuma sehari. Habis itu stres lagi ya kan. Syaratnya Karena kan, lebih rumit ya, Kak, ya? Iya. Jadi kayak pastinya kan dari kemarin-kemarin kan pasti semua orang juga pasti berharap kan pengen lolos gitu. Kalau kemarin sih pas ketika buka pengumuman sih tiba-tiba langsung dapat, alhamdulillahnya dapat biru gitu kan. Pilihan Terus pertama atau masuk ke pilihan pertama atau kedua? nah itu masalahnya, pertama kali dapat biru itu langsung seneng, nggak lihat dulu tuh iya. anu lolosnya itu di pilihan pertama atau pilihan kedua, tapi alhamdulillahnya di pilihan pertama sih. Sesuai Oh, target. sesuai ya Kak sama keinginan. Terima di mana Kak? Alhamdulillah di akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta. Woi. Sekarang ada adalah salah satu SMA negeri 1 Jetis yang naik kelas ke UNJ. Iya benar sekali. Yang dengan jurusan akuntansi yang sebelumnya kakaknya itu nggak ada jejaknya. Terus pesan untuk teman-teman yang belum lolos SNM gimana Kak? Kak kasih vaksin tuh Kak. Oke, buat teman-teman yang belum lolos, aku tahu kalian itu bisa, cuman kalian kemarin belum mendapatkan rezekinya aja. Jadi aku tahu kalian itu bisa, apalagi yang kalian kan sudah berjuang selama ini. Jadi maksimalin untuk di SBMPTN-nya. Aku yakin kalian bisa, dan saya tunggu kabar baiknya di 23 Juni. Biru ya Kak. Karena pengumumannya tuh 23 Juni ya. Lah, ini malah nggak tahu ini. Gimana siapa ini? Aku tipe orangnya yang ikut-ikutan, nggak ikut daftar ya daftar, aku ikut daftar. Dan tanpa mengetahui sebelumnya. Oke, next. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jetis? Sebenarnya kalau bicara pesan-kesan tuh banyak sih yang mau disampaikan ke guru tuh, karena tuh ya walaupun kita tuh di masa pandemi dan apa ya mungkin kurang benar-benar tatap muka secara langsung sama Bapak Ibu guru, tapi kan bagaimanapun juga kan bisa sih Kak, saya nggak bisa berkata-kata. Saya di sini juga sekalian mewakili teman-teman angkatan 22. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami selama 3 tahun ini, meskipun di saat kami kelas 11 hanya secara tatap muka, secara daring, tapi Bapak Ibu guru kan juga berjuang di sekolah untuk memberikan materi kepada kita. Jadi kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru, dan kami juga minta maaf kalau kami nakal, kami sulit diatur, kami Itu mereka bukan saya. kan kita mewakili semua. Iya. Jadi mohon maaf kalau kami semua di angkatan 2022 mempunyai kesalahan, dan kami mengharap Bapak Ibu guru bisa lebih semangat lagi, dan kami minta doanya biar kami bisa sukses ke depannya dan bisa diterima di PTN yang diinginkan masing-masing. Amin. Next question. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman SMA Negeri 1 Jetis untuk kedepannya? Untuk teman seangkatan sebaya kita atau seangkatan? adik kelas. Ya udah seangkatan dulu. Nanti yang terakhir buat adik-adik kelas. Yang seangkatan dulu. Untuk seangkatan sih cuma satu, see you on top. Wih. Next, yang adik kelas. Gimana pesannya? Kak Radon itu aktivis ya ini ya, Kak Radon aktivis ya guys ya. Aktivis sekali. Buat adik Udah kelas sih organisasi. semangat untuk kedepannya. Kalian tinggal sebentar lagi. Pokoknya kan kalian tinggal ini semester berapa sih Kak? Semester 4, semester 5 kan? Iya. Dimaksimalin biar kalian juga bisa masuk eligible. Amin, Eh, amin.
masuk eligible itu sebenarnya ya juga enak juga sih Dek. Jadi kayak jangan sia-siain kesempatan ini, tetap semangat belajar, tetap fokus, berdoa jangan lupa, sama apa ya, mentalnya dikuatin. Jangan terlalu berharap sama eligible ya guys. Iya, benar. Nah tapi itu juga iya. Tapi itu sakit hati. ya berharap nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berharap banget kayak Nah, gitu. karena nanti kalau nggak dapet itu sakit. Kalau sedih juga pasti, tapi juga itu mungkin Tapi apapun itu harus semangat. karena masih ada jalan yang harus kita lewati karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Masya Allah. Ya Kak Mardiani pesannya apa tadi kelas? Ya pokoknya tetap semangat belajar. Terus jangan lupa tugas-tugasnya itu kalau ada yang bolong-bolong dilengkapin, karena menurutku tuh tugas-tugas itu juga ngaruh ke nilai rapat kalian gitu. Terus ya itu sih guru, kalau jangan sampai membuat kesalahan sama guru-guru. Karena tuh mungkin kalau tanpa kita sadari tuh sebenarnya restu sama ridhonya guru itu juga penting buat kedepannya. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Anak rogis guys. Oke Kak Nisa. Pesan buat adik kelas, kalau menurutku apa ya Kak? Bingung lah Kak. Bingung. Ayo, banyak lah Kak, unek-unek ayo Kak. Watan terapes. Oh iya itu, kalau misal kalian besok dapat eligible, pokoknya sesuai dengan hati kalian masing-masing. Ya. Itu Waton sih. terapes. Waton terapes. Misal ikut lomba apa ya udah waton wani, waton terapes. Yang penting ada usaha sama doa. Udah gitu aja. Nah aku waton terapes. Jadi keadaan ini masa nggak ada sih Iya, buat adik Kak. kelas? Iya, Kak. Banyak mesti dari keadaan ini. Yang penting persiapin diri aja dah itu. Tim pasrah ya Kak. Oh ya kita tuh nggak tahu besok tuh mau ada apa, paling persiapin Iya. diri aja. Seenggaknya persiapin mental aja. Kalau seumpama bekal dalam materi belum ya persiapin diri aja untuk menghadapi kenyataan dunia Iya, yang iya, sangat iya. kadang membuat sedih ya. Ya, cinta tidak selamanya indah deh. Kita akan memasuki sesi UNGP, Ujian Nasional Ganesha Podcast. Oke. Pernyataan atau pertanyaan. Yang pertama. Apakah kepanjangan dari PPKM? 5 4 Apa ini? 3 2 Saya tidak tahu ya Kak. 1,5. Apa Kak? Pembatasan. PPKM. Pembatasan. Ngerti aku. Kita aja terjebak dalam PPKM lama, masa ya gak hafal gitu loh, astaga. Literasinya kurang ya guys ya. Pembatasan. Pembatasan. Ayo ngerjakan. 3 2 1 angkat tangan. Buka. Jadi master chef. Ya aku mau gini. Oke. Jawabannya pemberlakuan, pembatasan, kegiatan. Aku raksi juga. Bener Kak ini. Salah, batasan. Ini batasan sama masyarakat yang bener ini. Pembatasan pulang kemana? Astagfirullah, astagfirullah. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini pasti tahu, mana mungkin nggak tahu. Oke, next. Negara manakah yang dijuluki dengan negeri gajah putih? 5 4 3 2 1. Ini bukan sih Thailand. 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 Wih, kita pinter ya guys. Kita pinter. guys. Sorry kak. Oke, next. Wah, ini agak susahnya. Mudah sih, mudah kalau aku mudah. Atlet sepak bola Cristiano Ronaldo berasal dari negara
Tuh, mana? Kemarin habis ini loh, habis ujian itu loh, habis presentasi Gio, masa nggak tahu? Ini kan salah satu keunikan atau Kok menengah aku lali. 10 9 8 Bismillahirrahmanirrahim. Clue. 7 Oke aja bener ya. nggak tahu Lima. soalnya. Aku ya Namanya hampir-hampir sama dulu yang pernah Apa? menyerang Indonesia ya. 3 Belgia. Musik keroncong. 1 Manchester. Ini Ini negara toh? Negara loh gue ini. Aku negara loh gue ini. bukan klub bola ya. Itu berasal dari negara, bukan berasal dari klub bola. Ngapa Manchester? Persia mana negara? Ya aku nanya dia. Jadi awal jawabannya Kak, Portugal. Oh, memang saya kira Indonesia kok. Portugis. Sama kan? Sama nggak sih? Sama. Ya udah, sama. Sama. Oh, Manchester ini jadi dia lebih ya. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya, kalau nggak tahu ini kebangetan ya guys ya. Aduh, dedekin. Apa kepanjangan dari BPOPKI? Oh. Anak IPS loh ini, masa nggak tahu? Kak aku lari ya. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, hop. Aku lupa. Oke, Kak Nisa, Aku Badan lupa. Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. kurang tepat. Lupa. BPU. Nggak boleh ditambah. Ayo, kamar. Lupa Kak. Badan persiapan untuk Badan Penyelidik Persiapan. Bukan. Badan Penyelidik Usaha. Persiapan. Usaha apa kak? BPU. usaha. Oh, kurang dikit loh, kurang dikit. Semua baru jawab Thailand doang. Yang lain belum. Oke, next. Ini agak susah ini. Oke, ini cepat ya. 80 tambah 10 tambah 20 tambah 30 kali 1 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1. 140. 140. 140. Wow, pintar ya guys ya. Oke, Terus aku SD. Lulus SD. ini pemateri SD guys. Oke, next. Aduh. Pada tanggal 23 April diperingati sebagai hari Astagfirullahaladzim. 3 April. 21 April manusia. 23 April. Kalau 21 April kan Ibu kita Kartini. 23 April besok. Saya tidak tahu. Hari mencintai dia. Pasrah saya guys. Saya pasrah. Kalau ada hari mencintai dia, terus ya kalau pihak yang dicintai dapat hampers atau apa, Ini. pasti bakal cepet ganti rasional. Bismillah hariku indah. Hari mencintai dia kan guys. Bismillah hariku indah. Jadi jawabannya adalah pada tanggal 23 April diperingati sebagai hari buku sedunia. Oh. Kalian tuh anggota kompusta lo dulu tuh, astaga. Kan setiap hari Senin kan kita ada proker itu yang Apa nggak pernah jalan? Kan manusia kan tempatnya lupa. iya. Gitu loh, Kak. Pernah jalan Kak. Iya. Kan sekarang kita udah Saya nggak tahu. Jangan kayak gitu dong Kak. Oke. Nomor 7. Bandara Husein Sastra Negara. Walah Gusti Allah. Apa ini? Tanyakan admin yang membuat. Terletak di kota apa? Husein. Apa? Ulang kak? Bandara Husein Sastra Negara Oh,
terletak di kota apa? Google boleh nggak kak? Ya nggak boleh no. Salah. Buset. Kotanya ini tadi kotanya Kak, sudah pernah boleh? disebutkan. Boleh ada clue gitu? Tadi udah disinggung sedikit di depan tadi ada. Banyak kak. Boleh ulang sebutin aja. Saat masalah suku atau apa tadi kayaknya ada yang hampir lah mendekati. Ini kota. Kalau tadi yang disebutin letak daerahnya atau sukunya, ini di kotanya. Di sini. Pesawatan loh kak. Apakah Oh, apa dong, Kak? Medan. Medan. Apa itu? Sumatera. Sumatera. Medan. Kalian sehati tapi salah. Jawabannya apa sih? Jawabannya adalah mana? Bandara Husein Sastra Negara terletak di kota Bandung. Oh, Jauh banget kita. Yang kak migrasi ya kak. Bandung. Ini gimana bisa gak tahu? Aku izin. Jangan-jangan yang kalian tahu tuh cuma bandara yang Jogja. Iya. Terus bandara Soekarno-Hatta. Adi Sucipto. Oke, next ini agak susah nih. Tapi kalau penggemar novel pasti bisa lah. Aduh. Bisa lah. Siapakah nama pengarang buku Harry Potter? Lali jenenge. Ya Allah, aku nggak tahu Harry Mas tahu nih soal bahasa Inggris. Oh. Mas tahu nih soal bahasa Inggris. Apa? Ayo kasih clue guys. Cluenya bola berat. Bola berat menggelinding. Globe. Ayo. Berat. Boleh baik menggelinding ke boleh. Sopo? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aku. Harus Harus apa? Kok itu harus? apa B Harry Ban. Astaga. Aku jawabannya adalah J.K. Rowling. Astagfirullah. J.K. Rowling jawabannya. Jadi yang nemuin yang pengarang buku Harry Potter adalah J.K. Rowling. Oh, apa berat menggelinding bowling. Oh, iya. Kalian tuh Punya- logikanya Tapi luar bisa. biasa ya guys ya. Oke, next. Apa nama mata uang negara Pakistan? Astagfirullah. Ah, hampir sama kayak ini. Tim kreatifnya ngajak gelut kayaknya. Bisa nanti di tag di komen siapa yang buat soal. Masa saya bener orang Satu. Udah 140 bener. Oh iya, dua. Ada kesempatan dua. Pakistan ya. Sama seperti India ki. India apa? Rupai. Heeh. India apa ya? Rupiah berarti. Udah ke sebelah. Real pokoknya aku bimbang Jawab beli ke rumah. Korea. Ringgit Rupiah. po. Ringgit. Ringgit. Jawabannya Rupiah Pakistan. Ya, ini setengah ini. Ya, Enggak. ya, apa boleh. Daripada ringgit ya. Real ki Uzbekistan. Lagi Arab le. Real ki Uzbekistan. Kalau dia mau beli onta. Amat tuh Oke. bahasa ini. Real Uzbekistan. Ini pelajaran dari Ibu Yuni. Aduh. Aduh. Harus tahu ini Ibu Yuni. Ini dilihat murid-murid Anda gimana ya. Kalau salah maaf ya Bu. Iya, Bu, mohon maaf. Manusia tempatnya lupa. Oke, ucapan atau kiasan dengan menggunakan gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau dibesar-besarkan disebut Bentar Kak, ini majas atau Iya, apa ya? sana apa Majas. Nah, Oh. 5 4 3 2 1 Macam hiperbola. Hyperbola. Hyperbola. Oke. Yeay. Akhirnya bener lagi. Oke, next pertanyaan. Ini agak cepat ya. 5 kali 5 kali 5 kali 10.
4, 3, 2, 1. 1.250. Badalah. 1.250. Jawabannya adalah 1.250. Rafokus aku rafokus. Aduh. Bener pira aja kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Peringatan Hari Guru diperingati setiap tanggal berapa? Tanggalnya kan? Ya tanggal. Nggak pakai bulan kan? Guru ya untuk pendidikan ya. Ya pakai bulan dong. Tanggal ini bulan ini. Ngerti ah. Nek rasa kan Aku sih cover baik sih. 25 Mei itu. 5 November. 25 November. Yeay. Akhirnya saya benar. 25 Mei. Oke. Sekarang ini ditulis ya. Ini udah detik-detik penutupan nih. Masya Allah. Scholarship dieja scholarship. Oh, diajar. Scholarship. Ya, Kak Nisa. Scholarship. S. SCHOLARSHIP. Ada yang beda? Mana? Punya satu. Satu. Kayak Kak Mardiani salah, guys. Oke, pertanyaan yang terakhir. Dieja ya, Island. Bebek. Island. Island. Oh, Ya, alah. Island. Ya, Ya. makanya sorry. Island. Ya, Island. Island. Kok udah bener sih? Oke, seru sekali ya bincang-bincangnya kali ini. Iya Semoga dong. kita dapat bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat bagi para gaspot semuanya. Terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah berkenan hadir dan memberikan informasi kepada kita semua. Tepuk tangannya dulu mana? Untuk para gaspot, boleh sekali request siapa lagi tamu yang akan kita undang hadir di sini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Bye.